Untuk menapaki jalan kebenaran dunia, insan seci perlu memahami kebutuhan sesama dan giat dalam bersumbangsi. Dengan saling membuka pintu hati akan cinta kasih dan bersumbangsi tanpa pamrih. Cinta kasih seci melampaui agama, suku dan bangsa hingga ke berbagai penjuru dunia. Sejak awal mendirikan Seci, Master Cheng Yen sudah menyatakan bahwa cinta kasih universal adalah cinta kasih yang dapat dijalankan dan disebarluaskan oleh setiap orang. Seci yang kini telah tersebar di 96 negara juga terdiri dari ribuan relawan dengan berbagai latar belakang. Meski begitu, seluruh insan seci di dunia memiliki visi misi yang sama seperti Master Cheng Yen, yakni menciptakan dunia yang harmonis dan penuh cinta kasih. Di Indonesia sendiri, Seci yang telah ada sejak tahun 1993 juga mempraktekkan cinta kasih universal tersebut melalui sinergi dan sumbangsih yang dapat dilakukan bersama lembaga keagamaan lainnya. Seperti halnya pada pesantren Nurul Iman yang terletak di Parung Bogor, Jawa Barat. Seci menyadari hidup dan menetap di negara yang bermayoritas memeluk agama Islam sudah sepatutnya untuk membangun silaturahmi dan menjaga toleransi antar umat manusia. Untuk itu, Seci mengawali jodoh baik ini dengan bersumbangsi sebanyak 50 ton beras yang diberikan secara rutin setiap bulannya selama 5 tahun. Sejak saat itu pula, jalinan jodoh Seci dengan pesantren ini semakin erat. Bakti sosial kesehatan umum dan gigi pun digelar untuk menjaga kesehatan para santri di sini. Punya sumber daya apa-apa, jadi kami tidak punya santri yang bisa bayar SPP. Mereka rata-rata semuanya gratis karena mereka rata-rata anak yatim piatu dan anak-anak yang dari orang tua yang bercerai, terus tidak mau mereka diurus lagi anak-anaknya, atau anak-anak yang di-abandon, dibuang, ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kami nggak punya sumber daya SPP-nya itu, dan tidak ada orang yang percaya untuk menyumbangkan kepada kami. Sebab itu saya tuh dekat dengan Yayasan Buddha Seci, karena selama ini bagi saya yang memang benar-benar membantu kami itu Yayasan Buddha Seci. Selain itu, nilai-nilai kebaikan yang diemban relawan Seci juga ditularkan kepada pesantren ini. Seci membangun gedung baru bagi mereka yang di dalamnya terdapat fasilitas belajar dan penerapan pembelajaran budi pekerti. Atas ungkapan syukur dan bentuk toleransi pesantren Nurul Iman kepada Seci, pihaknya berinisiatif untuk memasang foto Master Cheng Yen bersanding dengan tokoh pendiri pesantren dalam setiap ruang kelas belajar yang ada di pesantren ini. Seci juga melakukan pembinaan dengan penerapan pertanian ramah lingkungan hingga pelestarian lingkungan. Waktu itu teman-teman dari Yayasan Seci kan mereka datang, mereka lihat pasar di Parung itu numpuk, sampahnya itu lebih tinggi dari gedungnya. Terus mereka bilang ke Habib, lebih baik kita olah sampah ini, kan lumayan ada masukan buat pondok. Jadi dari situ kita bersihkan sampah dari pasar Parung, kita pilah-pilah. Ilmu itu semua diajarkan dari Seci. Yang organik dijadikan pupuk, yang non-organik dijadikan plastik, biji plastik, terus daur ulang, kertas dijadikan bubuk kertas. Dari situ kami dapat masukan setiap bulan, setiap minggu 2 juta rupiah hanya dari daur ulang sampah. Jadi keuntungan dari daur ulang sampah ini kami bisa bangun pabrik roti. Dari kegiatan daur ulang, pesantren Nurul Iman mulai membangun dan menjalankan produksi roti sebagai kegiatan kewirausahaan. Hal ini diterapkan sebagai upaya untuk mendukung operasional pesantren ini. Dimulai dari daur ulang, menjadi cinta kasih, dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pesantren Nurul Iman. Dan inilah yang menjadi tujuan mulia relawan Seci, yakni menghantarkan pondok pesantren ini pada sebuah kemandirian dan berujung pada terciptanya para santri yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Dan saya berharap ini akan menjadi contoh model untuk semua organisasi di Indonesia. Semuanya, mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Katolik, mau Muslim, kita bisa kerjasama.
agamamu, agamaku. Tapi we can work hard. Kalau ada bencana, apakah kita harus, kan nggak ada yang orang Islam aja yang kena atau orang Buddha. Bencana nggak ada pilih bangsa, nggak ada pilih warna, nggak ada pilih agama. Everybody akan kena kalau sudah kena bencana. Just be kind to each other. Sayanglah satu sama lain. Kalau kita tidak bisa, kalau kita merasa orang ini karena beda, karena agama, it is not the answer. Karena Allah menciptakan memang kita semuanya berbeda. Untuk apa tujuannya? Untuk mengenal satu sama lain. Ajaran asli Nabi Muhammad SAW atas perintah Al-Quran, bahwa seorang Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama Islam, agama yang menjunjung tinggi sikap toleransi, akhlak yang mulia, peradaban, budaya yang tinggi. Semangat cinta kasih universal ini juga dilakukan dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Untuk dapat bersama menjalankan misi kemanusiaan, perlu dikuatkan dengan adanya persamaan visi, misi maupun tujuan. Hal ini kemudian berlanjut pada pertemuan silaturahmi antara Kiai Haji Akil Siroj sebagai Ketua PBNU dan juga Master Cheng Yen di Hualien, Taiwan. Dari pertemuan ini, komitmen dalam menyebarkan ajaran cinta kasih ini diwujudkan melalui sejumlah kerjasama antar kedua belah pihak dalam misi pendidikan, misi kesehatan, pelestarian lingkungan, hingga bantuan bencana alam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA yang telah berdiri kokoh di Kabupaten Bogor ini menjadi wujud realisasi cinta kasih universal dalam bidang pendidikan. Kata perenungan Master Cheng Yen bersanding dengan kata motivasi dari tokoh ulama di Nahdlatul Ulama. Ini salah satu buktinya bahwa Yayasan Buddha Seci telah membantu membangunkan gedung yang sangat megah ini, 4 lantai dan 1 aula, akan menjadi pusat pendidikan Nahdlatul Ulama. Wujud nyata praktik cinta kasih di tengah keberagaman umat beragama juga nyata dilakukan oleh salah seorang relawan Seci, seperti halnya Johan Kohar. Meski merupakan seorang Kristiani yang taat, ia juga mendedikasikan hidupnya untuk melayani setiap orang sebagai seorang relawan Seci. Bagi Johan, Seci adalah ladangnya untuk menggarap ladang berkah yang lebih luas. Bahkan ia tidak ragu untuk membagikan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Seci kepada umat di gerejanya. Karena ia meyakini kehidupan yang damai tercipta dari besarnya cinta kasih yang dimiliki oleh setiap manusia. Saya mempunyai hati yang selalu mau berbagi. Titik awalnya dari mana? Dari saya remaja. Sudah tertanam bibit itu. Sehingga sampai saya sekarang sudah usia banyak. Apalagi saya bergabung dengan Seci, tambah lagi. Kata-kata perundungan Master itu juga menjadikan motivasi saya. Selain daripada saya punya Injil. Kalau di Injil itu Mazmur, itu ada. Jadi semua itu saya sinkronisasikan. Saya selalu baca ini, baca. Sama tujuannya. Maka saya fun sekali di sini. Kenapa? Semua yang saya lakukan itu jalurnya sama. Yaitu apa? Kasih. Kesungguhan hatinya menjadi murid Master Cheng Yen membuat Johan begitu mensyukuri setiap detik waktunya dalam menjalankan misi kemanusiaan. Master Cheng Yen pun pernah berpesan kepadanya, meski menjalankan kegiatan kemanusiaan di Seci, ia harus tetap menjadi seorang Katolik yang taat, yang mampu membimbing umatnya pada jalan kebenaran. Kasih itu mudah memaafkan, kasih itu tidak membenci, kasih itu mudah memberi. Jadi kalau kita mengerti akan firman, mengerti akan dharma, apa yang kita lakukan itu long. Kenapa? Berdasarkan apa yang benar. Kalau di Katolik itu biasa pasti kalau Romo terakhir memberikan pemberkatan. Pergilah kamu diutus. Kata-kata itu yang saya sinkronisasikan ya sama dengan Pastor bilang, sama dengan Seci. Pergilah kamu diutus, kemanapun terjadi bencana, kemanapun ada orang susah, kamu harus ada. Itu.
Keindahan yang terpancar di dunia adalah cinta kasih universal yang ada di hati setiap orang. Semoga praktik cinta kasih universal yang telah dijalankan oleh Seci dapat menjadi teladan bagi setiap orang untuk dapat menghargai perbedaan demi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Stefani Simatupang, Tim Liputan, Daai TV.